Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah sampai ke video yang terakhir, yang kelima untuk tujuan keuangan yang smart ya. Jadi spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound ya. Time bound ini adalah mengenai jangka waktu ya. Oke, nah sebagai disclaimer, ini adalah materi sharing edukasi ya, bukan saran pengambilan keputusan. Silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Kantor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Jadi sebelum mengambil keputusan mengenai tujuan keuangan teman-teman, harus dipikirkan, dirembuk, dirundingkan dengan pasangan mungkin, dengan teman, dengan orang tua, atau bisa dengan perencana keuangan pilihan teman-teman. Dan saya sarankan pilih perencana keuangan yang bisa Anda percaya dan tentunya bisa memberikan saran secara objektif ya, tanpa ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Kalaupun ada kepentingan dia mendapat sesuatu dari misalnya pemilihan produk, maka dia sebenarnya harus mengungkapkan itu di depan. Jadi misalnya si perencana keuangan adalah bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan produk keuangan, ya, lalu Anda ambil produk keuangan itu, nah nanti si perencana keuangan dapat fee. Nah, dia harus disclose hal tersebut kepada Anda di awal ya. Oke, tujuan keuangan dana pendidikan anak yang time bound. Ini bukan outbound tapi time bound, yaitu ada jangka waktunya, ada targetnya, targetnya tuh ketahuan akan dicapai berapa tahun lagi. Paling simpel contohnya seperti ini, saya sudah buatkan. Dana pendidikan anak ketiga misalnya akan kuliah S1 18 tahun lagi. Dana pendidikan anak kedua sama untuk S1 14 tahun lagi, dan dana pendidikan anak pertama misalnya untuk kuliah S1 juga 10 tahun lagi. Jadi ini ada time bound-nya. Nah, implikasinya apa? 18 tahun, 14 tahun, 10 tahun tentu ke seberapa besar teman-teman harus menyiapkan dana untuk investasinya ya. Jadi antara 18 tahun lagi, 14 dan 10 pasti berbeda ya. Salah satu sahabat investasi adalah waktu atau jangka waktu. Nah, ini adalah sebagai perbandingan ya, untuk yang tadi anak pertama 18 tahun lagi akan kuliah, 14 tahun lagi akan kuliah, atau 10 tahun lagi akan kuliah ya, dengan asumsi ditempatkan dananya di instrumen investasi yang memberikan return 5% ya. Kalau 18 tahun lagi teman-teman, 100 juta ini akan jadi 555 juta ya. Asumsi inflasi pendidikan 10%. Kalau yang 14 tahun lagi jadi 379, 10 tahun lagi jadi 259. Nah, tapi implikasinya apa nih dengan perbedaan dari waktu target ya, kan kita ngomong soal time bound ya. Ada yang 10 tahun lagi, ada yang 14 tahun lagi, ada yang 18 tahun lagi. Padahal nilai yang akan dicapai di saat ini present value-nya sama. Tapi ternyata future value-nya ya berbeda ya. Ada yang 259 karena 10 tahun saja. Kalau 14 tahun lagi tentu inflasinya akan lebih tinggi, menjadi 379 juta. 18 tahun lagi lebih tinggi, menjadi 555 juta. Nah, itulah implikasi dari adanya time bound. Kalau Anda bisa menentukan waktu ini, waktu kapan akan digunakan, Anda akan bisa menentukan biaya targetnya akan menjadi seberapa besar. Nah, kalau ini ketahuan, maka Anda bisa tentukan Anda akan invest per tahun berapa, invest per bulan berapa, atau secara langsung lamsam berapa ya. Jadi ini pentingnya menentukan time bound, waktu ya. Teman-teman bisa lihat dengan waktu yang berbeda, nilai dengan biaya present value yang sama, waktunya berbeda, returnnya sama, inflasinya sama, ternyata pada saat tahun target akan digunakan dananya ini menjadi berbeda, sehingga ini akan mengakibatkan perbedaan pula pada dana yang teman-teman harus sisihkan untuk masing-masing anak tersebut. Anak yang pertama 1,6 ya, yang kedua 1,56, yang ketiga 1,6. Nah, ini akan menjadi dana yang harus disiapkan untuk ketiga orang anak ini, menjadi sekitar 4,5 juta rupiah mungkin ya. Kalau terlalu berat bagaimana, tentu maka ada bisa gabungkan dengan nilai lamsam yang sudah disiapkan, langsung taruh di satu instrumen. Atau kalau ini adalah target jangka panjang, biasanya instrumennya bisa di-mix dengan salah satu instrumen investasi dengan karakter jangka panjang. Oke, demikian teman-teman, itu saja untuk
tujuan keuangan yang time bound. Jadi udah selesai nih tujuan keuangan yang smart, specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Nanti selanjutnya kita akan selanjutnya melangkah ke langkah berikutnya dari perencanaan keuangan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.